Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini dan di tangan saya ini sekarang sudah ada HP Oppo A5 2020 yang mana ini awal launchingnya di tahun 2019 tapi pihak Oppo memberi namanya Oppo A5 2020. Dan untuk video kali ini saya akan bicara tentang review singkat ini kepada teman-teman tentang HP ini apakah masih layak kita beli di tahun awal 2020 ini atau lebih baik kita skip aja dan nunggu seri HP terbaru dari Oppo selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mungkin ke bagian desain terlebih dahulu. Jadi untuk Oppo A5 2020 ini ukuran layarnya ini 6,5 inch. Jadi ini rasionya 20:9. Ya, ini bener hasilnya 20:9. Jadi ini kalau misalkan dibandingkan dengan handphone lain ini pasti teman-teman akan lihatnya ini agak lebih panjang begitu ya, sehingga untuk pengoperasian dengan satu tangan ini susah banget teman-teman. Saya hampir nggak bisa melakukan apa-apa dengan satu tangan ini. Swipe dari atas nggak bisa, kemudian mau ke tombol navigasi juga susah begitu ya. Dan kemudian dari depan layarnya ini saya ulangi 6,5 inch, resolusinya HD saja. Jadi untuk resolusi HD itu mungkin nanti ada dampaknya ke penggunaan baterai yang pastinya itu akan lebih hemat dibandingkan dengan resolusi Full HD. Cuman konsekuensi lainnya di sini untuk resolusi HD di layarnya ini agak kurang jelas, kalah jernih dibandingkan layar yang sudah Full HD ini teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian belakang ya. Di bagian belakang ini materialnya terbuat dari plastik yang ini warna hitam dan membuat gampang sekali dekil teman-teman, sehingga solusinya lebih baik saya sarankan sih pakai casing bawaannya juga sudah cukup dan disertakan dalam box pembelian si Oppo A5 2020 ini. Kemudian kita lihat bagian kameranya ini ada 4 kamera, nanti kita bahas detailnya. Terus ke spesifikasi dahulu sebelum kita masuk ke bagian kameranya. Jadi si Oppo A5 2020 ini telah dilengkapi dengan chipset dari Snapdragon 665. Kemudian yang ini RAM-nya yang versi 3GB dan memori internal 64GB nih teman-teman. Untuk yang varian seperti ini, kemarin teman saya beli harganya di angka 2,1 juta, 2,3 jutaan teman ya. Di 2,3 jutaan saja. Nah, berhubung ini chipsetnya pakai Snapdragon 665 dan menggunakan layar yang hanya SD saja, ini HP ini digunakan untuk main game ini enak banget teman-teman ya. Saya kemarin pernah coba gunakan HP ini untuk main game Mobile Legends dan itu enak banget. Gak ada lag sama sekali, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk main PUBG Mobile juga masih enak dimainkan, gak ada lag. Terus mungkin di bagian spesifikasi itu aja. Oh ya, ini RAM-nya 3GB, saya ulangi, memori internalnya 64GB. Dan baterainya ini 5000 mAh. Ini bukan handphone saya teman-teman ya, ini handphone teman saya. Tapi kata dia untuk penggunaannya sekali cas bisa digunakan sampai 2 hari. Awet banget teman-temannya. Lalu di bagian bawah ini ada yang namanya headphone jack, ini masih ada. Dan untuk lubang chargingnya dia pakai USB Type C. Kemudian di sebelah kanannya ada speaker drill. Di bagian kanan ada tombol power. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Di bagian depan atas ada kamera depan. Ya, kamera depan beresolusi 8 megapiksel begitu. Di bagian samping kiri ini ada tombol volume rocker dan slot SIM yang ini bisa menampung 2 SIM sekaligus dengan kartu memori dedicated begitu. Lalu kita lanjut ke bagian kameranya. Di bagian belakang, untuk kamera belakang handphone Oppo A5 2020 ini dia punya kamera ada 4 biji. Yang pertama ada kamera utama 12 megapiksel f1.8,
kemudian ada kamera 8 megapiksel ultra wide, lalu ada kamera depth sensor 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk hasilnya, foto dan videonya teman-teman bisa lihat langsung foto dan video berikut ini. Tendang langsung ke penghalau bola yang ada di hadapan. Salam kedua ketiga. Sapi. Yes. Berangkat selamat, pulang selamat. Oh iya, kamera juga bisa pakai Gcam nih teman-teman. Langsung install Gcam karena untuk kamera 2 API-nya ini sudah aktif dan hasilnya bagus untuk kameranya. Oke, kemudian untuk yang terakhir dari harganya, Oppo A5 2020 ini mungkin sekarang sudah turun harga ya. Pas waktu pertama kali launching harganya 2,3 juta untuk yang varian RAM 3 GB dan memori internal 64 GB. Kemudian sampai kelupaan untuk OS-nya, Oppo A5 2020 ini sudah menggunakan OS Android 9 Pie dan versi color OS-nya 6.1 gitu teman-teman. Nah, secara keseluruhan handphone ini di harga 2,3 sampai 2,4 juta, menurut saya ini sangat recommended banget buat teman-teman miliki daripada teman-teman beli yang Oppo A9 2020. Itu terlalu mahal kalau menurut saya ya. Jadi memang lebih baik ambil yang Oppo A5 ini saja. Karena memang hanya beda RAM dan memori internal saja. Selebihnya hampir keseluruhan sama begitu. Dan mungkin itu saja teman-teman yang sedikit dapat saya sampaikan tentang Oppo A5 2020 ini. Semoga ada manfaatnya. Dan like jika suka, dislike saja kalau misalkan teman-teman tidak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.